Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang Kristen harus memiliki karakter Kristiani. Karakter Kristiani merupakan karakter yang muncul dari dalam hati kita sebagai buah dari Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Agar karakter Kristiani itu bisa tumbuh di dalam hidup kita, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu untuk menjalin persekutuan yang baik dengan Tuhan Yesus. Kedua, kita harus tekun menggali firman Allah agar bisa memahami kehendak Allah yang telah dinyatakan di dalam firman-Nya. Ketiga, kita harus memiliki sikap hati yang bersedia taat kepada seluruh kehendak Allah. Keempat, kita harus memiliki persekutuan dengan saudara-saudara seiman agar bisa saling mendorong untuk sama-sama bergumul melaksanakan kehendak Allah. Menampilkan karakter Kristiani itu tidak mudah karena karakter Kristiani berlawanan dengan karakter dunia ini. Waktu kita menampilkan karakter Kristiani, kita pasti akan bergesekan dengan dunia ini. Agar kita tidak cepat menjadi kecil hati saat berbenturan dengan dunia ini, kita harus selalu ingat bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Sebagai ciptaan baru, kita harus menyadari bahwa tidak mengherankan bila ada kalanya kita harus menentang arus kecenderungan dunia ini. Kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kita harus menyesuaikan diri dengan dunia ini. Namun, kita tidak boleh terpengaruh oleh hawa nafsu dunia ini. Kita tidak boleh mengkompromikan iman kita, melainkan kita harus mempengaruhi dunia ini. Dengan menjadi milik Kristus, kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sehingga daging tidak bersuara lagi. Sebagai bukti bahwa daging tidak bersuara lagi adalah tidak gila hormat, tidak memegahkan diri, atau tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Kita harus menghormati orang lain, terutama orang yang lebih rendah dari kita. Tidak saling menantang, tidak saling menyakiti. Saat menantang berarti sudah merasa lebih kuat. Tidak saling mendengki atau iri hati. Iri hati adalah merasa lebih hebat dari orang lain. Kalau sudah berjalan dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sampai hidup oleh Roh Kudus, maka akan menghasilkan 9 buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih adalah sebuah ungkapan dari pribadi yang satu kepada pribadi yang lain. Memiliki kasih seperti yang Tuhan Yesus miliki adalah tujuan dari Roh Kudus membimbing orang percaya untuk dapat melakukannya berupa tindakan nyata dan bukan hanya sebuah perasaan. Roh Kudus yang membimbing orang untuk bertindak melakukan kasih. Roh Kudus memberikan dorongan kepada manusia untuk berbuat kasih tanpa ada upah. Kita harus bersukacita dalam segala keadaan. Sukacita yang berasal dari dalam diri, yaitu keadaan hati yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada orang yang dapat merasakan damai sejahtera tanpa adanya Roh Kudus. Kita akan mendapatkan damai sejahtera jika hidup kita berdamai dengan Allah dan dengan diri sendiri. Kesabaran akan timbul bila kita memiliki damai sejahtera. Kesabaran sangat diperlukan untuk hidup bergaul dengan lingkungan sekitar. Kemurahan didapat ketika seseorang merasakan kesulitan, di mana seseorang itu dapat bertindak marah, namun itu tidak dilakukan.
Kebaikan adalah suatu hal yang dapat dilakukan dan hasilnya terlihat. Di dalam menjalin hubungan dengan orang lain perlu adanya kesetiaan. Kesetiaan adalah suatu sikap yang dapat dipercaya. Kesetiaan memerlukan sikap, bukan hanya sebuah perkataan. Lemah lembut adalah sikap yang kuat, tetapi lembut. Semua orang cenderung untuk berbuat semaunya. Namun Roh Kudus memberi dorongan bagi kita agar dapat mengendalikan diri. Maka hasilnya, orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus akan dapat mengendalikan dirinya dalam segala hal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu bahwa kami adalah milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah sebagai bukti kami adalah milik Kristus. Ya Bapa, biarlah kami memiliki sikap Kristiani di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Kristus ingin lakukan melalui tindakan kami. Buah-buah roh di dalam diri setiap orang yang percaya, itulah pertanda bahwa kami sudah menjadi ciptaan baru. Tuntun dan ajarilah kami ya Tuhan untuk melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.